Nat, di samping kita, Nat, samping kiri saya, ini ada sosok tinggi besar, hitam. Ini si tanduk itu, Ruth. Tapi dia wujudnya nggak bertanduk, Nat. Jadi sosok apa dong? Kamu nih, siapa? Dia nggak banyak ngomong, dia cuma menggerak. Dia nggak suka kedatangan kita. Dia benar-benar benci banget. Dan kamu tahu, mata dia itu jadi merah. Kepalanya bisa dilepas sendiri sama dia. Sosok menyeramkan banget ya, Ruth. Dan aku khawatir gara-gara dia nggak suka kedatangan kita ke sini. Dia marah kan? Tapi kenapa sih, Ruth? Pernah ada yang mencoba ngusir dia, pengen ngusir makhluk-makhluk ini. Tapi sayangnya kalah kuat sama dia dan beberapa temannya lain. Kenapa dia mau diusir? Ya jelas, dia ini kan ngeganggu guru-guru, siswa-siswa di sini sampai mereka ada yang sakit, ketakutan, ada yang kerasukan. Ya jelas diusir, tapi dampaknya malah ke warga sekitar. Nah, ini bener banget, Ruth. Karena aku juga sempat dengar informasi bahwa setelah sekolah ini udah nggak aktif pun, masyarakat sekitar nih suka banyak yang ngalamin kesurupan. Ini gara-gara makhluk ini juga dong berarti. Jadi dia itu kan waktu diusir, dicoba diusir, dia marah. Nah, nggak cuma gangguin yang ada di sekolah ini, tapi di warga sekitar sekolah ini juga kena imbas. Dia juga marah. Tak hanya siswa dan guru saja yang mengalami fenomena gaib semasa sekolah aktif, melainkan masyarakat sekitar juga kerap merasakan imbas dari eksistensi makhluk gaib, yang mana salah satunya berwujud sosok hitam besar yang kerap menampakkan diri di jalan sekitar area sekolah. Itu karena makhluk yang hitam di situ, tinggi besar. Kadang-kadang suka ke jalanan dia. Nabrak sesuatu, warnanya hitam gitu Pak. Tapi pas dia lihat itu nggak ada kepala tuh tingginya gede tinggi. Seakan sudah tahu bahwa penyebab kejadian janggal yang terjadi berhubungan dengan para makhluk astral yang ada. Menurut penuturan salah satu narasumber kami yang pernah bekerja semasa sekolah aktif, pihak sekolah pernah melakukan pembersihan yang dilakukan oleh sejumlah orang pintar. Waktu dulu kan ada istilahnya kayak keburu hantu gitu ya. Ditangkap-tangkepin itu, tiba-tiba adik saya itu nangis. Ya dia itu nangis di sekolahan itu tanpa sebab. Namun sayangnya hal tersebut tidak memberikan pengaruh yang banyak. Hal ini yang membuat rasa tanya kami semakin tinggi. Apakah sejarah dari tanah ini menjadi salah satu penyebab fenomena ganjil ini ada? Atau ada alasan lain di balik semua itu? Nah, kalau mereka-mereka ini dari mana, Ruth, asalnya? Dan ada nggak sih hubungannya dengan sebelum dibangunnya tempat ini? Enggak. Dulu tempatnya bukan tempat keramat. Tempatnya cuma kebun-kebun biasa. Bukan tempat yang sakral atau sebagainya. Ini ya kebunan singkong, ya rumput-rumput banyak kan gitu. Dan ini dia memperingatkan kita. Kenapa? Dia bilang, jangan coba-coba ganggu kami, usir kami, atau tahu akibatnya. Udah jahat banget. Jadi Ini udah peringatan keras untuk kita nih. Jadi jangan sampai ganggu dia. Ini bener-bener dia ini dalam keadaan marah sekali, Nak. yaudah, Ruth, kalau gitu Penelusuran pun berlanjut. Meski clue akan keberadaan sosok yang lebih kuat disebut si tanduk belum dapat dirasakan hawa keberadaannya oleh Rudy.
Hingga Nat, Ya, tadi ada sesuatu, Nat. Dia ngintip-ngintip dari sana. itu si sosok tanduk itu, Ruth. Hah? Yang ngintip. Permisi. Mana Ruth dia? Ada sosok anak kecil di sini. Sosok anak kecil di sini. Sosoknya kayak gimana? Ruth? Kamu bisa gambarin nggak tingginya? Seberapa dia? Dia tingginya segini. Dia mirip tuyul. Tapi dia runcing-runcing telinganya. Dan dia giginya juga tiba-tiba binatang malam berbunyi banyak sekali. Ini apalagi nih yang nengokin kita dari luar nih. Ini kita diintip-intip nih dari luar nih. Teman kamu ya? Iya, temannya si kecil ini. Dia giginya runcing-runcing, Nat. Kayak hiu, tau nggak? Kayak Tajam gigi hiu, gitu. tajam-tajam gitu. Kecil tapi tajam. Aneh sekali sosoknya, Ruth. Ngapain dia di sini? Ya, ini termasuk jahil. Dia suka nyalain air keran. Kemudian dia suka kayak mindah-mindahin barang, ngetok-ngetok barang yang bikin orang tuh ngedengarnya kayak ada sesuatu kegiatan gitu. Jadi orang terkaget-kaget kan, itu nih perbuatannya dia. Kejadian kayak begitu sering, misalnya kita lagi di dalam kamar mandi, waktu lagi nyuci piring kadang-kadang digeser-geser itunya apa namanya, yang buat naruh sabunnya itu kan digeser-geser, kadang airnya dimatiin, lampunya dimatiin begitu. Oh, dia juga salah satu sosok yang suka usilin orang-orang yang dulu ada di sini ya. Ya bisa bilang gitu, dia jahil banget ini. Terus Ruth, dia usilnya gimana lagi? Sampai merasuki orang-orang yang ada di sini nggak? Dia nggak sampai ngejailin dengan cara ngerasukin. Kamu kan sudah lama ya di sini. Berarti kamu tahu si Tanduk. Sudah lama? Sudah. Kasihan. Kenapa? Dia ini dibuang sama orang tuanya.